Halo, kami dari kelompok sistem perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem perpajakan. Pertama, nama saya Melci Aulia Maulidia. Nama saya Nurul Siti Aisyah. Nama saya Salomo. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian sistem pajak, kita harus mengetahui bagaimana sejarah sistem pajak itu sendiri. Sejarahnya dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, sistem perpajakan digunakan untuk menguntungkan pihak kolonial. Saat VOC berkuasa dari tahun 1602 hingga 1799, pajak dikenakan pada hasil bumi, terutama rempah-rempah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Setelah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem seperti tanam paksa, pajak kepala, dan pajak tanah. Pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menerapkan pajak yang lebih keras untuk kebutuhan perang seperti yang pertama, pajak hasil pertanian. Petani menyetor sebagai hasil panen. Yang kedua, pajak kepala dan pajak kekayaan. Yang ketiga ada kerja paksa, dianggap sebagai bentuk pajak tenaga. Menjelang kemerdekaan, pajak pada masa ini masih mengacu pada sistem yang diwariskan dari Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 27 Agustus 1945, Indonesia mulai merancangkan sistem perpajakan sendiri untuk mendukung pembangunan negara yang merdeka. Setelah kemerdekaan 1945 sampai 1983, awal pajak masih mengacu pada sistem Belanda dan Jepang. Undang-Undang 1945 Pasal 23A menyebut pajak dan pungut lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur yang dengan undang-undang. Sistem pajak mulai dirancang ulang untuk mendukung pembangunan negara. Nah, pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak besar-besaran untuk meningkatkan penerimaan negara dan menyederhanakan aturan perpajakan. Salah satu perubahan penting adalah dihapuskannya sistem pajak dari warisan Belanda, serta diperkenalkannya beberapa jenis pajak baru, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan, dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu, diterapkan sistem self-assessment yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Penyempurnaan pajak pada tahun 1994 dan 2000. Tahun 1994, perubahan untuk menyederhanakan tarif dan memperkuat administrasi pajak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (PPH). Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (PPN dan PPNBM). Tahun 2000, penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (PPH). Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (PPN dan PPNBM). Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUHP. Reformasi Pajak 2008. Tahun 2008 fokus pada kepatuhan dan keadilan pajak. 1. Penurunan tarif PPH badan dari 30% menjadi 28%, lalu 25%. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. 3.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang PPN dan PPNBP. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP. Selanjutnya adalah Tax Amnesty tahun 2016 atau Program Pengampunan Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Program ini memberi kesempatan melaporkan harta yang belum dilaporkan dengan tarif rendah. Program ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Tahun 2021, reformasi untuk memperkuat sistem perpajakan dan menambah penerimaan negara. Yang pertama ada tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Yang kedua ada pajak karbon diperkenalkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada PPh orang pribadi tertinggi menjadi 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, perkembangan terbaru, digitalisasi pajak. 1. PPN berlaku pada layanan digital streaming e-commerce. 2. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara online melalui DJP Online. Oke, kita sudah selesai membahas tentang sejarah sistem perpajakan. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan tentang sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah cara pemerintah mengumpulkan pajak dari individu dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran publik. Jenis pajak utama meliputi pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak ekspor dan impor. Selanjutnya, karakteristik sistem pajak. Yang pertama ada pajak harus dikenakan secara adil sesuai dengan kemampuan membayar. Yang kedua ada wajib pajak harus mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dan waktu pembayarannya. Yang ketiga ada proses pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selanjutnya, manfaat sistem perpajakan. 1. Pembiayaan negara. 2. Redistribusi pendapatan. 3. Stabilisasi ekonomi. 4. Pembangunan infrastruktur. 5. Mendorong kepatuhan masyarakat. 6. Pengaturan perilaku ekonomi. Oke, selanjutnya adalah aturan pajak. Aturan pajak adalah peraturan yang mengatur cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Di Indonesia, aturan pajak diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada kewajiban pajak. Kewajiban pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Antara lain, yang pertama, mendaftarkan NPWP sebagai identitas pajak. Yang kedua ada menghitung pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada membayar pajak tepat waktu. Yang keempat ada melaporkan pajak sesuai surat pemberitahuan SPT tahunan. Yang kelima ada menyimpan dokumen selama 5 tahun untuk keperluan pemeriksaan pajak. Selanjutnya, tantangan pajak. 1. Kepatuhan rendah. Banyak wajib pajak tidak melaporin atau membayar pajak dengan benar. 2. Penghindaran dan penggelapan pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah hukum atau tidak melaporkan penghasilannya. 3. Ekonomi digital. Sulit memungut pajak dari transaksi lintas negara seperti e-commerce dan streaming. 4. Ketidakadilan pajak. Distribusi pajak dianggap kurang merata antara penghasilan tinggi dan rendah.